Odegaard seneng banget bisa main lagi. Arsenal versus Brentford, Meriam London siap meledak di Emirates. Arteta bakal lebih pilih Mikel Merino daripada Victor Gyökeres. Fleksibilitas dan kekompakan pertahanan jadi kunci Arsenal, kata Arteta. Arsenal datangkan dua wonderkid kembar dari Ekuador. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Odegaard seneng banget bisa main lagi. Martin Odegaard sempat melewatkan 8 pertandingan Arsenal karena cedera. Dia kini sangat bahagia sudah bisa kembali bermain. Martin Odegaard sempat melewatkan 8 pertandingan Arsenal karena cedera dan kini sangat bahagia sudah bisa kembali bermain. Rasanya luar biasa kembali bermain, saya sangat merindukannya, kata Odegaard yang dikutip dari situs resmi Arsenal. Musim ini memang aneh bagi saya sudah absen cukup lama tapi saya benar-benar fokus pada hasil. Jadi ya, musim ini memang aneh bagi saya tapi saya sudah kembali bermain dan merasa baik-baik saja, tegasnya. Kapten Arsenal itu belum banyak tampil di musim ini. Dia baru mencatatkan 9 laga di semua ajang dengan total 336 menit. Odegaard sebelumnya juga mengalami cedera pada 13 September hingga 25 September. Dia melewatkan 4 pertandingan. Arsenal versus Brentford, Meriam London siap meledak di Emirates. Di tengah gemuruh antusiasme fans yang tak sabar menyaksikan laga itu, Arsenal bersiap menghadapi Brentford dalam pertandingan lanjutan Premier League pada 4 Desember 2025. Pertandingan yang digelar di panggung megah Emirates Stadium ini diharapkan akan menjadi pertunjukan menegangkan. Sementara itu, tekanan berada pada kedua tim untuk meraih kemenangan penting ini. Tim asuhan Mikel Arteta ini menunjukkan performa solid yang membuat para pendukungnya yakin akan potensi mereka. Menariknya, beberapa pemain kunci kembali dari cedera memberikan lebih banyak opsi bagi pelatih dalam meramu strategi terbaik. Di sisi lain, Brentford datang dengan semangat juang yang tak kalah membara. Setelah mengalami beberapa hasil yang kurang memuaskan, mereka bertekad membuktikan diri di hadapan lawan yang lebih kuat. Fans pasti akan ingat bagaimana Brentford kerap menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di masa lalu, dan mereka berharap sejarah itu bisa terulang. Dalam catatan pertemuan sebelumnya, Arsenal dan Brentford telah bertemu beberapa kali dengan hasil yang cukup berimbang. Arsenal dengan sejarah yang lebih panjang di Premier League memiliki sedikit keunggulan dalam jumlah kemenangan. Namun Brentford tidak bisa dianggap remeh karena mereka seringkali memberikan perlawanan sengit di setiap pertandingan. Arteta bakal lebih pilih Mikel Merino daripada Victor Gyökeres. Theo Walcott yakin Mikel Arteta akan menunjuk Mikel Merino sebagai starter di depan Victor Gyökeres lebih sering untuk Arsenal setelah hasil imbang 1-1 melawan Chelsea. Bersikeras bahwa ia lebih mempercayainya dalam pertandingan besar. Theo Walcott memperkirakan Merino kemungkinan akan dipilih di depan Gyökeres untuk pertandingan besar tertentu di masa mendatang. Gyökeres sendiri sempat mendapat kritik karena kurangnya dampak dalam pertandingan besar sejak bergabung dengan Arsenal sebelum ia mencetak 2 gol dalam kemenangan telak 4-0 Liga Champions atas Atletico Madrid pada Oktober. Saya pikir Merino lebih dipercaya di pertandingan besar, kata Walcott kepada Sky Sports. Saya pikir dia adalah pemain di mana Anda tahu apa yang akan Anda dapatkan, Anda tahu persis jenis permainan yang akan Anda hadapi, dan dia memiliki begitu banyak pengalaman dalam pertandingan ini. Walcott menambahkan bahwa penampilan Merino bisa menjadi pelajaran bagi Gyökeres. Saya pikir Gyökeres itu mungkin akan sangat baik baginya hanya untuk menonton dari luar. Ya, dia pasti ingin bermain, saya mengerti itu. Namun saya pikir dia akan belajar banyak dari apa yang dilakukan Merino dan mencoba sedikit mengubah permainannya. Ketika ditanya langsung apakah ia berpikir Merino akan dipilih daripada Gyökeres di lini depan Arsenal, Walcott menjawab, saya bisa melihat itu terjadi lebih sering ya. Fleksibilitas dan kekompakan pertahanan jadi kunci Arsenal, kata Arteta.
Jadwal mereka yang padat bertepatan dengan gelombang cedera pemain kunci. Pemimpin liga saat ini tidak diperkuat William Saliba dan Gabriel di lini pertahanan. Sementara Kai Havertz dan Leandro Trossard absen di lini serang. Meskipun dilanda cedera, The Gunners belum kehilangan momentum dan kedalaman skuad mereka terbukti menentukan. Dengan absennya pemain inti reguler, pemain-pemain cadangan seperti Piero Hincapié, Christian Mosquera, dan Miles Lewis-Kelly terbukti vital. Ya, ini memang menyulitkan karena kami harus memiliki banyak pilihan dan perubahan selama beberapa bulan terakhir karena berbagai alasan, kata Arteta setelah hasil imbang dengan Chelsea. Kehilangan Saliba memang sangat tidak terduga dan itu terjadi kemarin. Tetapi sisi baiknya adalah para pemain sangat bersemangat untuk bermain, sangat bersemangat untuk terhubung satu sama lain dan itu membuat hubungan mereka semakin erat. Jadi ini sangat bagus untuk kita semua dan memberikan kita keyakinan bahwa siapapun yang bermain akan tampil dengan baik. Arsenal datangkan dua wonderkid kembar dari Ekuador. Arsenal telah mencapai kesepakatan untuk merekrut pemain kembar Ekuador. Salah satunya telah dibandingkan dengan Neymar dalam gaya bermainnya. Edwin dan Holger berada di London minggu ini dan diharapkan untuk menyelesaikan formalitas akhir, termasuk penandatanganan kontrak sebelum pengumuman resmi dibuat, menurut ESPN. Fabrizio Romano juga mengonfirmasi kesepakatan dengan Arsenal. Arsenal telah sepakat untuk merekrut anak kembar Ekuador berusia 16 tahun, Edwin dan Holger Quintero dari Independiente del Valle, tulisnya di X. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!